Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hmm, Oke, baik. Saya masuk ke kelas. Ini kelas B ya. Kelas B, Bu. Ya. Kelas B, nggih, betul nggih. Baik. Tidak usah kenalan nggih, Bapak Ibu. Oke. Saya melanjutkan dari Bunda Rini untuk mata kuliah pengembangan IPA SD. Beberapa mungkin di semester 1 saya sudah pernah masuk ke kelas Bapak Ibu. Perkenalkan, dulu saya ngajarnya di kelas C ya. Iya, Oke. Bu. Iya, Bu. Ada Kelas yang B. pindah ke kelas B begitu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Baik, saya kenalkan secara singkat saja. Nama saya Bupina Fahria. Saya mengajar untuk semester 2 ini di kelas Bapak Ibu pengembangan IPA SD. Nah, Bapak Ibu, saya melanjutkan dari Bunda Rini untuk materi yang nantinya kita bahas bersama-sama. Bunda Rini sudah sampai ke modul ajar nggih Bapak Ibu nggih. Ye. Tapi Bu. sebelum Iya, bahas Bu. modul ajar, apakah sudah sempat bahas tentang apa namanya miskonsepsi atau keterampilan berpikir kritis dan lain-lain? Bentar saya cek cek RPS-nya. Untuk modul ajar Bapak Ibu sudah buat dan diminta untuk menerapkan modul ajarnya begitu ya. Iya, Bu. Yang kemarin Sudah PPL belum? dan PCL dan PJBL. PPL dan PJBL. Nah, PPL dan PJBL diterapkan ke kelas Bapak Ibu masing-masing begitu. Fase B dan fase C, Bu. Ya, fase B dan fase C sudah diterapkan ke kelasnya masing-masing sampai sudah diterapkan ke siswanya atau belum? Maksud saya itu. Belum, Bu. Baru membuat. Oh, baru membuat. Oke, baik. Berarti sampai mengembangkan soal level kognitifnya sudah belum? Belum, Bu. Belum, baru modul ajar saja. Berarti asesmennya belum semua. Modul ajar sudah lengkap, Bu. Modul ajar sudah lengkap. Berarti kan sudah dengan asesmennya ya. Sudah dengan Sudah. penilaiannya. Penilaiannya sudah sampai ke eh, HOTS atau High Order Thinking Skill. Kalau itu belum secara detail. Belum secara detail. Tapi sudah pernah di ini apa namanya dipresentasikan begitu atau belum? Kalau presentasi modulnya sudah, Bu. Presentasi modulnya Presentasi sudah. modulnya saja berarti langkah Iya, PJBL sama PBL-nya saja. iya, betul, iya. Dengan asesmen dengan tujuan, kemudian dengan kegiatan, misal PBL dan PJBL, dan ternyata soal Bapak Ibu arahnya tujuannya masih ke pengetahuan dan pemahaman saja. Apakah sudah disinkronkan sampai ke sana atau belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Kemarin baru modul ajarnya untuk yang lebih detail ke asesmennya belum. Cuma dilihat sekilas saja. Oke, nah sekarang kalau dilihat sekilas saja, sekarang saya ingin tanya ke Bapak Ibu. Ketika mengembangkan ketika mengembangkan asesmen atau membuat penilaian di asesmennya, itu sudah sesuai dengan arah pencapaian tujuan pembelajaran belum? Sebenarnya dari ini sudah pernah menyinggung, Bu. Tapi untuk Mm-mm. pembahasan secara mendetailnya itu, secara menjurusnya itu tidak diajarkan seperti apa. Jadi secara umumnya saja. Kalau Secara umum. asesmennya itu
memang harus disesuaikan dengan tujuannya. Bunda Rini sudah berbicara sampai ke seperti sana. itu ya. Oke, baik. Dari ini sudah menyampaikan. Minta tolong Bapak Ibu buka modul ajarnya, cek modul ajarnya, apakah asesmen yang Bapak Ibu tulis di modul ajar sudah sinkron untuk mengukur atau ya mengukur ya, lebih tepatnya mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Coba dibuka masing-masing modul ajarnya. Soalnya ke grup toh, saya lihat itu ada yang dikomentari eh, apa ya, JP-nya ya, ada yang banyak atau JP-nya. Iya, Bu. Ayo dibuka masing-masing modul ajarnya. Kemarin hakikat IPA, Stipek, Deep Learning, PBL, terus nyusun modul ajar kan gitu aja toh. Tentang media artificial intelligence, AR, VR belum ya. Belum. Nah, kita review dulu kesinkronan asesmennya Bapak Ibu dengan tujuan pembelajarannya dulu ya. Dibuka semua masing-masing sambil buka laptop, lihat antara tujuan pembelajaran dengan asesmennya. Nanti saya acak, saya minta untuk buka salah satu atau dua mahasiswa, apakah sudah sinkron atau belum begitu. Ya, saya beri waktu 5 menit untuk membuka modul ajarnya dan eh, nanti acak saja yang siap untuk melihatkan kesinkronan antara tujuan dengan asesmennya, ya. Karena modul ajar kan sudah dibahas. Saya hanya ingin tahu tentang bagaimana Bapak Ibu mengembangkan soal tiap levelnya dan apakah itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan di modul ajar seperti apa. Karena sebenarnya kan Bapak Ibu diminta untuk membuat perangkat pembelajaran toh. Ending akhir di pertemuan sebelum saya ini kan akhirnya ke endingnya ke modul ajar ataupun bukan modul ajar saja tapi lebih ke perangkat pembelajaran. Berarti sak LKPD ini sak asesmennya kan gitu. Nah, sudah dibuka semua. Oke, saya beri waktu 5 menit untuk membuka dan siapa yang sudah siap boleh tunjuk tangan melihatkan modul ajar yang lengkap dengan asesmennya. Masih mute, Bu.
Ya, ya, Bapak Ibu sudah siap. Saya tunjuk siapa yang buka untuk lihat kesinkronannya begitu, atau nggak usah saya tunjuk, saya aja Bu, gitu. Monggo, dengan senang hati. Biasanya kan Bapak Ibu deg-degan toh kuliah dengan dari ini toh, nggak jawab WA saja, dikomentari kan, nggak jawab. Oh, ada yang senyum-senyum ya, monggo Pak Rifan. Rifan Oke, ini modul ajar yang kami buat secara berkelompok kemarin. Kebetulan ini modul ajarnya yang buat Mbak Putri. Mbak Putri bisa memberi keterangan. Di, silakan di ini Pak, kisi-kisi saja. Ya. Langsung ke kisi-kisi evaluasi. Halaman selanjutnya Pak. Nah, berikut disajikan kisi-kisi instrumen penilaian untuk kelas 3 semester 1 pada bab 2 topik C yaitu tentang metamorfosis dengan capaian pembelajarannya itu memahami bentuk dan fungsi panca indera. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada mengidentifikasi fase daur hidup hewan, kemudian ada membandingkan siklus metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, kemudian ada menganalisis siklus daur hidup hewan. Nah, untuk tujuannya di sini sudah tertulis pada tabel. Di sini ada tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi fase daur hidup hewan dengan benar dengan indikator soalnya ini mengidentifikasi hidup fase daur hidup hewan. Kemudian untuk level kognitifnya C4 atau analisis. Nah, untuk tujuan yang kedua ini membandingkan siklus metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dengan indikator menjelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dengan level kognitif evaluasi, dan yang tujuan ketiga adalah menganalisis siklus daur hidup hewan dengan indikator soal menyusun urutan fase daur hidup berdasarkan teks. Next, Pak. Nah, berikut soalnya. Ini sesuai dengan kisi-kisi, di mana yang pertama tadi adalah ke atas lagi, Pak. Eh, ke kisi-kisinya. Ke kisi-kisi yang tadi sebelumnya, Pak, di awal. Jadi untuk yang pertama, soal nomor 1 ini terkait dengan mengidentifikasi fase daur hidup hewan. Itu untuk nomor soal 1 dan 2. Mohon ditunjukkan, Pak, untuk nomor soal 1 dan 2, yaitu mengidentifikasi fase hidup daur hewan. Yang pertama, untuk soal pertama, yaitu fase hidup kupu-kupu, di mana di sini dinampakkan gambar, yaitu akan memicu bagaimana siswa ini dapat berpikir analisis sesuai dengan level kognitifnya tadi, yaitu C4 analisis. Nah, di sini juga diberi keterangan penomorannya. Kemudian di sini ada soal fase apa yang terjadi setelah telur. Jadi nanti siswa ini akan terpacu telur ini ada di nomor berapa. Nah, nanti siswa akan mengurutkan, oh setelah telur ini ada kepompong seperti itu. Ada ular, kemudian ada kepompong, dan ada kupu-kupu. Untuk nomor 2, Pak.
Nah, sebelumnya pada pembelajaran juga peserta didik sudah dikenalkan pada komik digital. Nah, pada komik digital ini juga membahas tentang fase perubahan dari berudu menjadi katak. Nah, peserta didik juga diharapkan untuk menganalisis apakah perubahan dari berudu menjadi katak ini disebut dengan fase apa. Nah, untuk kisi-kisinya Pak mohon ditampilkan lagi. Kemudian untuk soal selanjutnya pada nomor soal 3, 4, dan 5 yaitu tujuannya membandingkan siklus metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Turun lagi Pak. Berikut disajikan nomor soal 3, 4, dan 5. Nah, 3 ini metamorfosis sempurna ditandai dengan titik-titik. Nah, di sini ada pilihan jawaban yang mungkin akan menjebak anak-anak dalam mengerjakan. Nah, ini juga akan melatih bagaimana siswa ini bisa mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan dan kemudian dicocokkan dengan jawabannya yang mungkin akan mengecoh peserta didik. Ini merupakan salah satu HOTS atau High Order Thinking Skill. Kemudian yang nomor soal yang keempat ini juga terkait dengan metamorfosis tidak sempurna. Jadi ada pengklasifikasian metamorfosis tidak sempurna ini pada hewan apa saja, namun di sini ditandai dengan kecuali titik-titik. Ini juga akan menumbuhkan tingkat berpikir siswa yang tinggi atau HOTS. Kemudian soal nomor 5 juga apa sih yang membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Di sini secara umumnya, jadi siswa ini akan eh, pada pembelajaran sebelumnya juga sudah dibahas metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ini siklusnya seperti apa dan apa perbedaannya. Di sini juga siswa diharap bisa menjawab pertanyaan soal nomor 5 terkait perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Mohon ditampilkan kisi-kisinya lagi, Pak. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu soal ke-6, 7, 8, dan 9, 10. Ini pada kisi-kisi di mana peserta didik ini diharapkan dapat menganalisis siklus daur hidup hewan. Nah, di sini level kognitifnya adalah C4 atau analis. Ke bawah lagi, Pak. Nah, di sini ada urutan-urutan siklus daur hidup hewan sesuai dengan kisi-kisi. Kemudian siswa diharapkan untuk menganalisis siklus daur hidup hewan. Kemudian bagaimana urutan-urutan fasenya mulai dari telur sampai dengan katak dewasa atau katak muda. Ke bawah lagi, Pak. Nah, di sini ada fase pertamanya itu seperti apa, kemudian fungsi tiap fase ini apa, kemudian yang paling penting adalah soalnya memang harus tetap HOTS dengan memberikan daya tarik kepada siswa untuk berpikir lebih kritis lagi seperti ini. Siswa ini diharapkan bisa mengurutkan karena untuk soalan seperti ini juga siswa pasti berpikirnya akan lebih lebih eh, bisa menganalisis lebih baik lagi. Seperti itu, Bu Vina.
Oke, baik. Maaf saya sambi tadi. Sebentar, saya tertarik di kisi-kisinya bagus. Ya, saya komentari ya. Karena tugas saya mengomentari ini. Kisi-kisinya bagus. Mengidentifikasi C4. Ayo dicek. Mengidentifikasi apakah C4? Analyzing atau analisis gitu ya. Mengidentifikasi C4 ya. Terus turun ke soalnya pilihan ganda satu dan 2. Karena jatuhnya pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu akhirnya terdistraknya di situ. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya siklus hidup kupu-kupu. Fase apa yang terjadi setelah telur dalam siklus hidup kupu-kupu? Sudah ada gambarnya. Pemahaman atau identifikasi. Terus kalimatnya fase apa yang terjadi setelah telur setelah telur. Nah, berarti apa ini? Pemahaman atau ingatan? Ini Diberisi, diberisi. pemahaman. Sebentar. Bagaimana? Ini seharusnya pemahaman ya, Bu. C2. Kedua ya, Iya, C2. setelah dirasakan. Jadi Bapak Ibu begini, ketika menyusun soal itu ya bukan terus merasakan feel-nya gitu enggak ya, tapi bahasanya, bahasa apa yang kita tulis itu juga berpengaruh pada konteks apakah itu identifikasi, apakah itu arahnya analisis, ataukah arahnya mengevaluasi sampai mereka bisa mencipta atau mengkreasi. Tapi rata-rata kalau mengkreasi kita terpakunya eh, hanya ini ya, uraian ya, bukan pilihan ganda begitu ya. Nah, ini kalau pilihan ganda, nah coba lagi yang kedua. Yang kedua, pada komik digital tentang kata, berarti ini ada media komik digitalnya, nggih? Ada, Bu. Ada. Fase yang menunjukkan perubahan dari berudu menjadi kata disebut, nah, identifikasi atau ingatan. Mengingat C1. Karena disebut, jadi menunjukkan perubahan dari berudu menjadi kata disebut. Atau kalimatnya bisa diubah sebenarnya, bisa menjadi mengidentifikasi bisa. Fase berudu pada kata terjadi pada identifikasi enggak? Iya, Bu. Fase berudu pada kata terjadi pada tahapan apa? Akhirnya kan dia menganalisis
berpikir, oh tahapan yang mana. Nah, semacam itu. Kalau dari gambar di atas, nah berarti di siklus yang mana, tahapan pada mana, tahap telur ataukah tahap remaja, metamorfosis awal, metamorfosis akhir. Nah, ini pilihan gandanya juga kita sesuaikan. Nah, coba saya berikan contoh beberapa pertanyaan ya yang juga pilihan ganda. Sedap. Bentar, bisa di stop share dulu, Pak. Saya tak lihatkan contoh soal. Nah, Bapak Ibu, ini contoh soal yang saya katakan sebagai identifikasi. Jadi, misalnya, di sini ada hewan flagellata ya. Sebenarnya bukan hewan, lebih ke mikroorganisme begitu. Nah, kita sebutnya ada seorang siswa atau namanya Cynthia melakukan pengamatan mikroorganisme yang diambil dari air kotor di selokan depan sekolahnya. Hasil identifikasi melalui mikroskop. Nah, ini ciri-ciri. Ciri-cirinya digabungkan dengan yang di sini gambarnya. Ya. Nah, hasil pengamatan tersebut termasuk dalam mikroorganisme apa? Ini identifikasi. Seperti ingatan, tapi ingatannya itu antara gambar dengan ciri identifikasi ini dia harus compare atau harus oh paham betul bener enggak? Iya ada di sini di gambar, iya ada di ciri-cirinya enggak? Nah, ini soal identifikasi yang masuknya C4. Beda enggak? Bisa membedakan uh, feel-nya atau C4 identifikasi di C4 dengan identifikasi C2 itu beda. Begitu. Oke. Terus, contoh lain, ini tumbuhan paku. Tumbuhan paku, ya, dilihat bahwa tumbuhan paku itu berkembang biak secara metagenesis. Metagenesisnya bisa berupa vegetatif spora dan generatifnya gametofit. Nah, kemudian akan dibahas archegonium dan antheridiumnya dalam satu tumbuhan. Maka gerak spermatozoid menuju ovum dipengaruhi oleh langsang. Cara gerak spermatozoid menuju ovum pada tumbuhan paku, oh itu namanya kemotaksis. Nah, jadi bahasanya itu kalau bahasanya teman-teman mahasiswa itu kadang gini, oh yang soalnya panjang-panjang ya Bu ya. Ya nggak harus panjang sebenarnya, tapi ada proses berpikirnya.
Jadi bukan yang langsung eh, spermatozoid atau gini, gerak tumbuhan paku, gerak reproduksi pada tumbuhan paku disebut. Nah, mereka akan ingatan. Tapi begitu diberikan gambar, diberikan ini pembahasan atau deskripsi seperti ini, dia akan berpikir, oh archegonium dan ini itu gamet prosesnya seperti ini. Oh, maksudnya mana? Begitu. Selanjutnya juga sama. Ini contoh-contoh. Nah, semacam itu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya, boleh? Atau menanggapi, boleh? Izin tanya, Bu. Oh ya, monggo. Bu Siti Nurhidayah dulu ya. Nah, dalam sebuah soal itu, apakah soalnya itu harus hot semua atau ada terbagi menjadi soal yang mudah, yang sedang, Hmm. dan yang sulit, Bu? Nah, kembali ke tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya apa? Terus Bapak Ibu punya waktu memberikan soal tersebut, memberikan asesmen itu berapa menit ya? Seperti tadi, bukan saya terus menyalahkan kurang tepat C4-nya, enggak. Kita sesuaikan juga dengan alokasi waktunya. Kalau alokasi waktunya hanya 15 menit misalnya, soalnya panjang-panjang semua seperti yang tak contohkan tadi kan untuk kelas 3 juga kurang sesuai, ya kan? Terus kalau langsung sulit semua kan kurang sesuai juga. Jadi boleh dari C1 sampai C456 boleh sebarannya dibuat sebaran yang adil, yang merata. Jadi tidak mudah semua, tidak sulit semua, atau sedang semua tidak. Kalau Bapak Ibu ingat di S1 mungkin diajarkan ketika buat soal ada tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran itu ada mudah, sedang, dan sulit atau sukar. Jadi ketika kita menjadi guru, biasanya kita diawali atau saat kita mau buat soal ulangan harian, diawali dari yang mudah dulu. Dari C1, C2, kemudian buat yang lebih banyak. Yang paling disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kan kita patokannya tujuan pembelajaran. Tapi untuk tangga menuju tujuan pembelajaran itu kan ada, oh kalau mau C1, kalau bisa mengerjakan C4, itu paling tidak kan dia paham C1, C2, C3-nya dulu kan. Nah, semacam itu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Berarti selain tergantung tujuan pembelajaran, alokasi waktu berarti untuk hotsnya itu menyesuaikan dibuat Ya. berapa persennya. Iya, tapi Iya, tetap yang paling penting adalah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Misalnya tujuan pembelajarannya mengidentifikasinya C4 ya, tapi soal kita baru C2 kan tidak terukur nanti tujuan pembelajarannya. Ya, arahnya ke sana. Oke, baik. Ada yang tanyakan lagi? Ini lagi ingin bertanya. Kan Ya. ada beberapa yang bilang HOTS itu dimulai dari C4. Ada juga yang Mm-mm. bilang kalau HOTS itu dimulai dari C5. Nah, dari Bu Vina sendiri sebenarnya HOTS itu dimulai dari yang mana? Kemudian pertanyaan saya menyambung dari jawaban dari Bu Vina atas pertanyaannya Bu Siti tadi untuk menyeimbangkan soal HOTS di siswa yang beragam itu bagaimana gitu? Terima Nah, kasih. oke, baik. Tadi kalau HOTS itu dari banyak banyak referensi yang saya baca, itu mulai dari C4. Dari menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Itu mulai HOTS.
Nah, C1 sampai C3 itu LOTS atau Low Order Thinking Skill. Tapi bagi sebagian kadang ada yang mengawali kalau soal itu harus HOTS, dia mengawalinya dari C3. Jadi misal nomor satu, dia mau membuat soal HOTS ya. Tapi kan ketika dikasihkan ke siswa, kalau tanpa pemanasan mengerjakannya, kan langsung jeglek gitu ya. Kayak tadi, kita buat sebarannya dulu. Kalau memang tujuannya dari mulai mengidentifikasi, kita bisa buat dari C3 dulu, mengaplikasikannya. Nah, semacam itu. Tinggal tergantung permintaan atau kebutuhannya seperti apa. Begitu. Terus tadi yang kedua apa? Tadi kan Bu Vina bilang kalau misalkan harus menyesuaikan karakteristik siswa yang beragam. Nah, Hmm, untuk betul. menyesuaikan itu bagaimana, ya Bu? Terima kasih. Nah, kalau di SD ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, ya kan? Atau kita kenalnya dengan TAR, Teaching at the Right Level. Nah, Bapak Ibu sebelum melakukan proses pembelajaran, biasanya kan ada asesmen diagnostik awal, ya toh? Ya kan? Di awal semester ya biasanya ya. Nah, dari situ kita sesuaikan. Dari situ kita tahu sebadan siswa kita di kelas itu seperti apa. Kalau memungkinkan, soal yang kita buat kemampuan siswa di kelas. Jika memungkinkan, saya bilang jika memungkinkan, karena tidak semua sekolah, tidak semua kelas bisa menerapkan seperti itu. Benar nggak? Tapi ada yang bisa, misalnya siswa yang potensinya lebih tinggi, kita berikan soal yang lebih rumit lah, agak rumit. Tapi siswa yang potensinya agak sedang gitu, kita berikan soal yang komposisi rumitnya juga beda. Nah, nanti terus penilaiannya gimana, Bu? Kan beda nanti, Bu. Mesti nih yang soal bisa sama tidak dikasih soal beda, nanti yang bisa karena soalnya lebih sulit nilainya jadi kurang. Nah, silakan disesuaikan. Tadi komposisi akhirnya jika tidak memungkinkan diberikan soal berbeda-beda, komposisinya tadi yang mudah, sedang, sulit, yang diatur. Jadi tentunya siswa yang kurang atau yang pemahaman dari tes diagnostiknya masih kurang, dia masih bisa menjawabnya sekitaran soal yang mudah dan sedang, ya kan? Bagi siswa yang oh bisa dan paham, pasti dia akan banyak mengerjakan soal yang di sulit atau sukar. Jadi masih dalam komposisi soal yang sama, tapi akan terlihat. Maka Bapak Ibu kan biasanya entah masih berlaku atau tidak ya, setelah ujian, pada saat ulangan harian atau ujian akhir semester begitu diminta untuk analisis butir soal itu loh. Masih ada nggak ya sekarang? Jadi yang 1010 itu loh. Nggak ada ya sekarang ya. Kalau saya dulu pas ngajar itu sempat diminta untuk analisis soal. Jadi dari tingkat kesukaran, daya pembedanya kita bisa lihat. Akhirnya kita tahu sebaran siswa kita yang bisa menjawab soal kita di nomor satu itu siapa saja, berapa orang. Atau Bapak Ibu bisa melihat yang semacam itu di kuisis. Misalnya pakai kuisis, itu hasil kuisisnya kita download, akan muncul hasil analisis yang otomatis seperti tadi, di sheet-sheet berikutnya. Sudah pernah pakai aplikasi kuisis? Ya, Bu. Oke, Bu. Sudah mengerjakan pakai kuisisnya atau membuat kuisisnya? Ini yang pertanyaannya. Selanjutnya, Sudah bagaimana? Sebagai responden atau yang membuat? sebagai pembuatnya. Sebagai pembuatnya Bu Putri. Yang lain Bapak Ibu. Yang lain pembuat juga atau
lebih banyak pembuat atau responden? Respon. Dua-duanya, Bu. Pernah membuat. Gimana Bu Pernah Dia? membuat. Pripun Bu Anis? Bu Dwi Anis. Kalau untuk tugas yang penting biasanya membuat, tapi kalau untuk memberikan PR pada siswa kita cukup apa menautkan link sebagai PR gitu. Jadi menggunakan soal dari orang lain, Hmm? kemudian kita sharing kepada siswa sebagai PR seperti itu. Oke, baik. Yang lain? Ada yang belum pernah lihat kuisis sama sekali? Enggak ya? Kalau Woodwall, yang baru tren kalau di mahasiswa kami itu yang S1 ya, itu rata-rata skripsinya eh, TGT berbantuan Woodwall. Yang baru tren ini Woodwall. Sudah sering menggunakan Bapak Ibu? Sudah pernah. Iya sih. Sudah pernah Kemarin sama Bu dari ini kita pakai wood pakai Woodwall, Pak ya. Itu jadi responden atau yang membuat? membuat, kemudian kita Hmm? untuk mengisi ice breaking itu kemarin itu. Oh, Woodwall-nya dipakai untuk ice breaking. Oke, baik. Yang lain? Kalau Google Form sering ya. Oke, Iya, Bu, sering. Ya, Bu, sering. sering. Sering membuat ataupun sering jadi responden. Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Oke, baik. Nah, arahnya kenapa saya tanyakan itu? Jadi Bapak Ibu di RPS kita arahnya pertemuan 8 dan 9 itu mengkaji dan menerapkan pengembangan modul ajar fase C kan sudah Bapak Ibu lakukan asesmennya dan asesmennya. Nah, ini saya lihat tadi asesmennya masih gabung dengan modul ajar yang dibuat secara berkelompok. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk mengembangkan asesmennya secara individu, ya. Secara individu, pengembangan dari modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat secara berkelompok. Oke, macamnya apa saja? Nah, saya berikan penjelasan. Jadi Bapak Ibu, ketika akan melakukan suatu penilaian, kita lihat di BSKAP, terutama di IPAS. Nah, ini sudah disampaikan Bunda ini atau belum? Kalau di elemen IPAS, BSKAP itu ada dua elemen, yakni pemahaman IPAS dan keterampilan proses. Otomatis pada Nggih, Bu, monggo. Ndak. Yang di sebelah kayaknya tadi masih ada bapak-bapak. Ada Pak Wawan, ada Pak Fai. Nanti tak jaga. Tak jaga dulu. Oke, oke. Oke, baik.
Jadi ada pemahaman IPAS dan keterampilan proses. Otomatis, Anggi, ya, oke. Jadi harus ada keseimbangan antara pengetahuan dan keterampilan. Kalau dulu di K13 itu kan kita lihat ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 gitu nggih. KI 1, KI 2 tidak diukur kalau pada IPA ya. Kalau KI 3 dan KI 4 itu diukur kalau IPA kan gitu. Nah, itu arah BSKAP-nya tentang dua elemen tadi, pemahaman dan keterampilan proses juga ke sana. Jadi ada dua hal yang wajib diukur ketika kita membelajarkan IPAS, yakni pemahaman IPAS dan keterampilan prosesnya. Pemahaman IPAS-nya bisa diajarkan di atau kita ambil hasilnya itu setelah kita mengajar full, yakni di tes tertulis dan biasanya diberikan pada tiap akhir proses pembelajaran atau akhir topik atau akhir tema. Nah, kalau keterampilan proses, yang namanya keterampilan proses sains, keterampilan proses ya, kalau di BSKAP, itu pada saat siswa praktek, baik praktikum ataupun pada saat demonstrasi semacam itu, memberikan atau membuat produk, proyek, sampai menyusun portofolio. Nah, itu masuknya ke penilaian keterampilan proses. Jadi dua hal ini perlu dilakukan secara bersamaan dan secara seimbang. Nah, yang biasa saya temukan di mahasiswa S2 pada saat ujian proposal atau ujian tesis, kalau penelitiannya tentang IPAS, ini terlewat. Jadi kalau ditanya pemahaman yang mana yang Bapak Ibu ukur, terus bingung. Soalnya saya berikan penjelasan selanjutnya. Di BSKAP kita punya amanah nih. Ada elemen IPAS, elemen pemahaman IPAS dan keterampilan proses. Dari judul Bapak Ibu masuknya di mana? Nah, kadang terjebaknya di situ. Maka Bapak Ibu pernah mengalami mata kuliah ini ya, sebaiknya bisa dan tahu gitu loh maksud saya. Oke. Arahnya itu perlu keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk membangun soft skill maupun hard skill siswa. Nah, di SD, ini kalau ini dari Mazarno dan Brunner, dulu tahun 85 dan 60, kan tetap attitude itu paling banyak. Di SD memang paling banyak attitude-nya. Di keterampilan proses, ada attitude. Kalau di IPAS itu namanya sikap ilmiah. Ketika dia mengerjakan praktek, membuat produk, pastikan timbul eh, sikap subjektif, apa subjektif, objektif, kemudian jujur, teliti. Nah, itu kan bagian dari attitude-nya. Ada skill-nya juga jelas yang namanya keterampilan pasti skill di sini. Nah, knowledge ini dibangun dari attitude, skill, kemudian knowledge-nya atau pengetahuannya dari situ. Begitu Bapak Ibu. Dari penjelasan saya bisa dipahami. Ini yang dulu. Terus di pengembangan evaluasi jenis tes kita bisa bedakan berbagai jenis tes. Ya, ini jenis tes. Dari cara penyusunannya ada tes buatan guru, ada tes baku. Kalau dari jumlah pesertanya kita bisa bedakan ada perseorangan, ada kelompok. Kemudian kalau dari cara pengukurannya kita bisa bedakan ada tulisan, lisan, maupun perbuatan ya. Nah, di tulisan ini kita bisa bedakan ada uraian maupun objektif.
Oke, di uraian kita bisa ada uraian bebas maupun uraian terbatas. Kalau objektif ada benar salah, pilihan ganda, menjodohkan maupun melengkapi. Jadi ketika membuat soal, Bapak Ibu bisa bervariasi, tidak hanya pilihan ganda saja. Misalnya di situ, ya. Nah, Bapak Ibu sudah mahir membuat soal-soal, jadi saya agak cepat aja. Benar salah pasti ada benar salah gitu ya. Misalnya ada pernyataan siswa mengolongi, membunderi ya lah kok malah membunderi apa ya? Memilih mana yang benar dan mana yang salah kan gitu. Terus pilihan ganda sudah sering digunakan ya. Terus setelah pilihan ganda ada tes isian, jadi kelengkapan unsur, jadi ada titik-titik gitu. Kemudian menjodohkan, memasangkan beberapa pernyataan, bedanya kalau benar salah kan langsung di satu pertanyaan itu. Kalau menjodohkan banyak bagian sisi kiri dan sisi kanan lajurnya. Terus tes IC atau uraian bisa bebas, bisa terbatas. Nah, contoh saja ini uraian. Tadi contoh-contoh soal yang tadi di awal saya sebutkan juga bisa bagian dari soal uraian. Kalau memang Bapak Ibu um, oh, soalnya tidak dikasih pilihan gitu ya, itu bisa jadi soal uraian. Nah, rata-rata kalau soal uraian kita bisa memberikan tambah soal, misal mengapa tanaman liar itu sulit dicabut, alasannya apa, bagaimana bentuk akar tanamannya dan seterusnya. Bisa diberikan penjelasan seperti itu. Ini contoh selanjutnya, misal ini pertanyaan terkait uh, klorofil ya atau zat hijau daun. Terus, nah yang perlu dilakukan juga yakni membuat pedoman pensakoran. Nah, ini yang penting. Nah, oke. Baik, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu mulai susun tadi sesuai arahan saya. Jadi buat soal macamnya banyak ya. Jadi jangan hanya pilihan ganda saja. Jadi sebarkan merata dari mulai pilihan ganda, menjodohkan, terus isian singkat, dan isai atau uraian. Nah, soalnya terkait apa, Bu? Bapak Ibu sudah membuat modul ajar. Jadi soal yang dibuat atau asesmen yang dibuat untuk melengkapi modul ajar tersebut otomatis soalnya untuk mengukur tujuan yang ada di modul ajar. Ya, hanya memperbaiki kalau memang sudah dibuat, sudah ditunjukkan seperti tadi yang Bu Putri dan Pak Romdani lihatkan. Oke, tapi silahkan dicek kembali kesesuaiannya seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, Bu Siti Nur, itu ya. Terkait dengan pengetahuan, skill, dan attitude yang tadi Ibu paparkan, kalau Hmm? di kurikulum Merdeka capaian belajar IPAS kan ada pemahaman konsep dan keterampilan Bukan sosial. keterampilan proses. Keterampilan Nggih, keterampilan, proses. nggih, keterampilan proses, nggih, Bu, keterampilan Ya, Bu. proses. Mohon Saya maaf. dengarnya keterampilan sosial, Bu. Jangan, jangan hanya sosial. Nggih, Keterampilan proses. nggih, Itu keterampilan proses. proses. Terus, Kemudian kalau misalkan yang diukur pemahaman konsep itu lewat tes tertulis, hmm? kemudian keterampilan prosesnya melalui observasi, melalui keterampilan karena tadi ada praktik yang dilakukan. Nah,
Untuk observasi sikapnya itu dinilai juga atau tidak, Bu? Ada rubriknya, Bu. Nilai juga. Kalau misalnya hanya mengambil pemahaman konsepnya lewat tes tertulis, kemudian keterampilan prosesnya itu lewat menilai praktiknya itu yang Itu sikapnya berarti itu perlu dinilai atau LKPD-nya. tidak, Bu? Sebentar, Bu. Menilai prakteknya itu LKPD-nya berarti. Atau apanya? Menilai LKPD-nya. Bukan menilai prosesnya. Menilai nggih, praktik yang dilakukan ketika misalnya berdiskusi sampai mempresentasikan. Nah, jadi gini, ketika ada LKPD, mereka melakukan kegiatan, itu kan biasanya Bapak Ibu kan bisa lihat keterampilan proses itu dari mulai mengamati, kan ada 6 ya, 6 langkah ya, Iya, Bu. yang di BSKP. Nah, itu kan urut dari mulai mengamati sampai dia menyimpulkan. Menyimpulkan itu berarti mulai proses ada presentasi dan seterusnya. Nah, itu dilakukan semua pada proses. Jadi tidak hanya LKPD hasilnya yang dinilai saja, enggak. Tapi pada saat mereka mengerjakan, itu kita lihat, kita amati. Macam itu, pakai lembar observasi seperti yang diamanahkan di kurikulum wajib. Berarti untuk sikapnya tidak perlu diukur, nggih, Bu. Enggak, sikap itu lebih ke mata pelajaran yang lain. Oh, nggih. Terima kasih, Bu. Ada yang lain? Ada yang lain, Bapak Ibu, yang ditanyakan? Cukup jelas ya penjelasan saya? Nggih, Oke, Bu. ya. Baik, silahkan Bapak Ibu kerjakan. Minggu depan kita cek satu persatu untuk dipresentasikan. Ya, buat sebenarnya tadi ada muda, sedang, sukar. Berarti ada lengkap ya C1 sampai C6. Oke, siap. Untuk jumlah soalnya berapa, Bu? Jumlah soalnya minimal 12, minimal. Kenapa 12? Saya anggapnya C1 diwakili 2, C2 2 minimal. Misal dikembangkan lebih banyak, silahkan. Oke, cukup nggih? Kalau cukup, mohon maaf Pak Ibu, saya tak perjalanan pulang biar tidak malam-malam sekali karena saya ini tadi masih di kampus, ada banyak kegiatan gitu. Nggih, Bapak Nggih, Ibu saya Bu. beri kesempatan Nggih, untuk Bu. mengerjakan tugas ini sehingga nanti kita bisa ketemu di akhir minggu untuk mempresentasikan ini. Nah, sebelum itu saya ingat kelas ini kan jam 4 ya, Sabtu jam 4 gitu. Misal kita ubah hari lain gitu, pripun nggih? Karena saya Sabtu sama-sama jam 4 itu ngajar di dua kelas karena gara-gara tukeran ini loh. Oke, Bapak Ibu longgarnya hari Jumat jam berapa? Jumat full, Bu. Jumat Jumat full. ya Iya. Sabtu Sabtu jam Sabtu juga ada kuliah. 1 ada matematika. jam? Sampai malam. Jam 13 ada matematika dengan Pak Henry. Hmm, Malamnya ada Malamnya dengan seminar kelayakan tugas akhir Sumaji, Bu. Pak Sumaji. kalau misalnya Senin siang gitu enggak apa-apa? Senin. Ye, Sore Setengah dua gitu. setengah dua. Iya, Bu. ye Ini bisa. tadi kan karena saya hari Jumat lalu kan ganti, jadi yang kelas ganti tak taruh Senin jam setengah dua. Nah, Bapak Ibu kita ganti ke setengah dua karena hari Sabtu itu saya ngajar kelas B apa ya? Atau kelas C ya?
atau kelas A ya? Kelas A kayaknya. Kelas A. Ya, ngajar kelas A jam 4 jam 4 sore juga. Iya, iya. Saya malah yang jam 1 kalau Sabtu kosong gitu. Oke, Oke, hari itu Senin kita hari Senin aja ya, setengah 2 gitu ya. jam Selasa 14.30 berarti. 13.30 Pak. 13.30. Iya, iya, Ini setengah. kalau jam 2 yang PNS itu absen, Bu. Ya, Mohon Bu. maaf. Gimana? Mau jam Gimana 1 baiknya Bapak Ibu? setelah jam 2. Jangan jam 2 Bu, jadi perjalanan. Jam? Saya udah oke jam 4, Bu. Berarti Kalau jam 1 gimana Bu? jam 1. Ya monggo, enggak apa-apa. Iya, Jemput Pak jam 1. Aris. Aduh, Jemput Oh, sekolah, Pak. jemput. Jam 4 aja. Kalau jam 4 itu nanti misalnya kuliah tuh Bapak Ibu sampai setengah 6 udah adzan gitu loh. gak apa-apa Bu, sini jam 4 Bu. Saya jam 2 perjalanan 90 menit Bu. Bu, saya 30 menit, Bu. Rumahnya ada ya berarti ya. Ya Bu, yang dekat itu Pak Andi Bu. Yang dekat 5 Pak Adi. langkah dari rumah. Loh Pak Aris itu di mana toh rumahnya? Di Kecamatan Kembang Bu, mengajarnya di Kecamatan Tahunan. Kembang itu mana? Jepara PLTU ya. Bu, PLTU Tanjung Jati B. Yang itu apa? PLTU Kembang itu berarti Jepara tapi bagian yang Suwana itu ya. Yang bagian Ah, utara Bu. Ya enggak 90 menit Pak, 40 menit itulah. Tidak cukup Bu. Masa? Kalau cukup sih saya mau Bu, karena rumah saya di pedalaman Papua Bu. udah Ya lama. Allah. Ya berarti naik pesawat terus no. Naik kapal Bu. Naik kapal. Jangan Bu, kalau jam 3 Bu masih di perjalanan. Ya paling Karena setengah 4 gitu ya. Iya, nggak iya, Untuk apa-apa. absennya monggo Bu, gimana, Bu? tapi jika saya terlambat sedikit, buat apa-apa ya Bu. Ya asal siap nanti setelah temannya presentasi jenengan yang presentasi gitu ya. Oh, iya, siap Bu. Siap gitu ya. Iya. Oke. Untuk absennya bagaimana? Kalau dalam Untuk absensinya gimana, Bu? absensinya, ya saya ini screenshot aja gitu. Oh, oke. Iya. Jangan mau presensi di Sunan, monggo tak buatkan. Tapi ini lengkap tuh kelas ini Iya, 15. 15 kan? Iya. Ya, KCE ono sing on off cam ini Bu Niken, Pak Romadoni ini, Bu Rizky, Pak Novi Anan. Yuk, On. ayo on cam. Saya mau absen jadi harus on cam, kelihatan wajahnya. Nah, nggak kelihatan wajahnya, tak anggap nggak hadir gitu aja ya. Absennya gitu aja ya. Oh, Oke, baik. Nah, kelihatan nih. Oke, baik. Bapak Ibu, kita sepakati insya Allah hari Senin depan kita ketemu ya, setengah 4. Jadi paling nggak masih sampai setengah 6 ya, masih 2 jam lah. Oke, itu saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan silakan dikerjakan penugasan yang tadi saya berikan. Itu saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih Bu Bu Vina. Vina. Ya.